Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengatakan, penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima
dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pembakaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pembakaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pembakaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan bahwa pembakaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pembakaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pembakaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk
Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian pada 7 Januari lalu kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.
Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal, merugikan masyarakat, serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar
seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut.
Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas
termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pembakaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pembakaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pembakaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang
banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau
UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024.
Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional.
Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal, merugikan masyarakat, serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengatakan, penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau.
Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir,
menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pembakaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pembakaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pembakaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk,
Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian pada 7 Januari lalu kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.
Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal, merugikan masyarakat, serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar
seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni, dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut.
Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas,
termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni, dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pembakaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pembakaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pembakaran laut di perairan Tangerang. Izinkan saya menyampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun